Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robisa Zarifah Rifa Aziz. Hari ini kita akan belajar mata kuliah metode numerik. Yuk kita simak. Metode numerik. Permasalahan dalam kehidupan nyata banyak sekali kita modelkan dalam matematika. Nah, model matematika itu banyak sekali muncul dalam berbagai disiplin ilmu. Model matematika itu bisa berupa apa aja, bisa berupa persamaan. Nah, persamaannya ini salah satunya ada persamaan linear, ada persamaan non-linear, dan lain sebagainya. Nah, persamaan matematika ini tadi sering muncul dalam bentuk yang tidak ideal atau rumit. Nah, karena dia tadi persamaan tadi sering muncul dalam bentuk yang rumit, sehingga itu tidak bisa diselesaikan dengan metode analitik. Oke, karena tadi ini itu rumit, maka dia tidak bisa diselesaikan dengan metode analitik. Metode analitik itu gimana? Nah, metode analitik itu digunakan untuk mendapatkan solusi yang sejati atau exact solution. Maksudnya apa? Jadi metode analitik ini, ini digunakan untuk mendapatkan solusi yang sejati. Maksudnya sejati itu solusinya itu benar. Berarti memang benar-benar itu solusinya. Nah, metode analitik itu adalah model penyelesaian rumus aljabar yang sudah baku atau yang sudah lazim. Jadi metode analitik itu metode matematika penyelesaiannya menggunakan rumus-rumus yang sudah sering kita lihat, yang sudah baku atau sudah lazim. Kemudian, apabila metode analitik tadi itu tidak bisa diterapkan lagi untuk kita mencari solusi sebuah persoalan, masih ada kita cari dengan menggunakan metode numerik. Oke, karena tadi kita tidak bisa menggunakan metode analitik, kita bisa menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, apa itu metode numerik? Oke, apa itu metode numerik? Jadi, metode numerik itu adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematika sehingga dia bisa dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmatika biasa. Bisa tambah, kurang, kali, atau bagi. Metode artinya adalah cara. Numerik adalah angka. Jadi, apa itu metode numerik? Secara harfiah, metode numerik adalah cara berhitung dengan menggunakan angka-angka. Jadi, pada metode ini, numerik ini, kita itu menghitung itu pakai angka. Pakai angka-angka. Angka-angkanya nanti bisa bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dikali, ataupun bisa dibagi. Gitu. Jadi metode numerik kita menghitung menggunakan angka. Oke. Nah, dalam metode numerik ada yang namanya itu adalah galat. Nah, galat itu adalah kesalahan dalam perhitungan. Itu yang dinamakan dengan galat. Pastilah kita kalau menghitung sesuatu kan pasti kita pernah salah. Nah, itu yang dinamakan dengan galat. Kita ingat bahwa penyelesaian secara numerik tadi dari suatu persamaan matematika hanya memberikan nilai perkiraan yang mendekati nilai eksak. Nilai eksak itu nilai yang benar dari penyelesaian analitis. Maksudnya gini, kalau kita menghitung menggunakan metode numerik, itu nanti yang kita dapatkan itu nilainya itu adalah nilai dari perkiraan. Oke, perkiraan dari nilai eksaknya. Misalkan nilai eksaknya itu kalau dihitung menggunakan metode analitik itu misalkan adalah 2.
Nah, metode numerik itu dia hanya menghasilkan perkiraan. Hasilnya bukan 2, tapi yang mendekati 2. Misalkan 1,9. Nah, ini metode numerik. Dia 1,9 ini bukanlah nilai eksaknya, tapi mendekati nilai eksak. Oke, paham? Jadi, kalau di metode numerik itu nilai yang didapat itu merupakan nilai perkiraan atau nilai yang mendekati nilai eksaknya. Oke, nilai perkiraan atau nilai yang mendekati nilai yang aslinya. Nilai yang didapatkan pada metode numerik itu adalah nilai yang mendekati nilai aslinya hasil dari hitungan. Itu yang dinamakan numerik. Oke. Nah, kemudian dalam penyelesaian numerik terdapat kesalahan terhadap nilai eksak. Nah, dalam penyelesaian numerik terdapat kesalahan terhadap nilai eksak. Gini maksudnya. Nah, dalam metode numerik misalkan ini ya. Ini adalah nilai eksak atau nilai yang sebenarnya. Ini adalah nilai dari numerik. Oke, nilai numerik kita. Nah, antara ini dan ini, oke, ini dan ini sini. Nah, di antara ini pasti ada kesalahan. Nah, ini yang disebut galatnya itu di sini, pasti ada error. Nah, jadi error ini salahnya, galatnya ini adalah selisih antara nilai eksak dengan nilai numerik. Oke, kesalahannya itu ada di sini. Jadi di antara selisih antara nilai numerik sama nilai eksak, itu galatnya letaknya di situ. Contohnya, hitung nilai dari min 1 sampai 1, 4 min x kuadrat dx. Oke, sekarang kita akan hitung. Kita hitung di sini. Tadi adalah hitung dari integral min 1, 1, 4 min x kuadrat dx. Oke, kalau ini menggunakan metode, kalau kita hitung menggunakan metode analitik, berarti kita hitung pakai rumus yang sudah biasa kita kerjakan. Berarti ini hasilnya adalah, berarti ini kita turunkan dulu 4x min 1/3 x pangkat 3. Dari apa? Dari 1 negatif 1 sampai 1. Berarti sama dengan 4 dikali 1 dikurangi 1/3 dikali 1 pangkat 3 dikurangi 4 dikali min 1 dikurangi 1/3 dikali min 1 pangkat 3. Sama dengan 4 dikali 1, 4. Min 1/3 dikali 1 pangkat 3. Berarti tetap ya 1/3. Dikurangi 4 kali min 1 berarti min 4. Dikurangi min 1 pangkat 3 adalah min 1. Min 1 kali 1/3 berarti jadinya tambah 1/3. Kalau ini kita kurangi, 4 dikurangi 1/3. 4 dikurangi 1/3 sama dengan 11/3. Dikurangi negatif 4 ditambah 1/3 sama dengan negatif 11/3. Jadi 11/3 dikurangi min 11/3 sama dengan 22/3. Ini adalah hasil kalau kita hitung menggunakan metode analitik. Bagaimana kalau kita menghitung menggunakan metode numerik?
Nah, kalau kita hitung menggunakan metode numerik, kita gambar dalam metode numerik, fungsinya ini, fungsi dari 4 min x kuadrat ini akan saya buat menjadi gambar grafik dari integral Riemann. Seperti ini gambarnya kalau saya gambar. Oke, ini adalah grafik dari integral Riemann misalkan. Nah, fungsi ini tadi grafiknya saya buat menjadi menggunakan integral Riemann yang sudah kita pelajari pada matematika dasar. Nah, ini kita buat menggunakan integral Riemann. Dan ini grafik yang dihasilkan. Nah, ini saya tulis dari negatif 1 sampai 1 menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Yang dimana ini misalkan saya tulis bagian P, bagian Q, bagian R, dan bagian S. Nah, ini saya bagi menjadi 4. Oke. Kalau kita semakin banyak bagian itu, semakin kita banyak membagi pada integral Riemann, itu akan mendekati nilai yang sesungguhnya atau nilai eksak. Tapi di sini saya bagi menjadi 4 bagian. Kalau kita lihat P, Q, dan R, ini adalah bangun apa? Ya, P, Q, R, S ini adalah bangun trapesium. Masih ingat rumus luas trapesium? Apa rumus luasnya? Luas trapesium adalah jumlah sisi yang sejajar, kali tinggi dibagi dengan 2. Oke, sekarang kita akan hitung luas dari 4 bidang yang sudah ada pada grafiknya. Kita akan hitung. Berarti luas bidang dari grafik itu adalah berarti luas P ditambah luas Q ditambah luas R ditambah luas S. Nah, kita lihat yang P. Jumlah sisi yang sejajar berarti fungsi pada yang P adalah min 1 ditambah min setengah dikali tinggi. Tingginya adalah selisih antara min setengah sama min 1. Berapa selisihnya? Selisihnya adalah 0,5. Berarti ini dikali 0,5 dibagi dengan 2. Ditambah sekarang yang Q berarti fungsi dari min setengah ditambah fungsi dari 0 dikali tingginya karena sama pasti 0,5 dibagi dengan 2. Sekarang yang R fungsi pada 0 ditambah fungsinya setengah dikali tingginya kan pasti sama. Tingginya ini kan pasti 0,5. Jadi 0,5 dibagi 2. Sekarang yang S, berarti fungsinya yang S adalah fungsi setengah ditambah 2, tambah 1 dikali 0,5 dibagi 2. Berapa hasilnya? Hasilnya misalkan nih karena ini ada 0,5, ada 0,5, ada 0,5, ada 0,5.
Jadi 0,5 akan saya keluarkan menjadi 0,5 per 2 dikali dengan, nah kita tinggal tuliskan saja yang fungsinya adalah negatif 1 ditambah, kita lihat yang negatif 1/2 karena ini ada 2, ini tadi negatif ya, maaf ya, ini tadi negatif 1/2. Negatif 1/2 ada 2, makanya ini 2 fungsi negatif 1/2 ditambah fungsinya yang 0. Maaf, kita lihat lagi yang 0. Yang 0 ada berapa? Ada 2, 1, 2. Oke, makanya kita tulis di sini 2 fungsi dari 0. Terus ada apa lagi? Ada 1/2. Ada 1/2. Nah, 1/2 ini ada 2 juga. Berarti kita tuliskan 2 fungsi dari 1/2. Sama dengan 0,5 per 2 nah ini kita lihat F min 1 fungsi negatif 1, berarti rumusnya ini tadi kita masukkan dengan negatif 1. Misalkan kalau kita hitung di sini tadi kan 4 min X pangkat 2 ya kan. Nah 4 adalah kalau kita masukkan negatif 1 berarti sama dengan 4 dikurangi negatif 1 kuadrat. Berapa hasilnya? Berarti 4 dikurangi negatif 1 kali 1, 1. Berarti hasilnya adalah 3. Oke, kita tulis di sini adalah 3. Nah, sekarang yang ini. Yang itu berarti 4 dikurangi X kuadrat. Kalau kita masukkan negatif 1/2. Oke, ini kan tadi 2F. Ini kan tadi 2F. Jadi kita mengalikan 2. Berarti sama dengan 4 dikurangi X kuadrat. X-nya adalah negatif 1/2 kuadrat dikali dengan 2. Berarti min setengah kali min setengah sama dengan 1/4. Berarti 4 dikurangi 1/4 dikali dengan 2. 4 dikurangi 1/4. 15/4 dikali dengan 2. Hasilnya adalah 30/4. 30 kalau dibagi 4 adalah 7,5. Oke, kita tuliskan di sini 7,5. Ditambah, ini tadi ditambah ya, maaf tadi ditambah. Selanjutnya 2F dikali 0 sama dengan 8. Ini nanti dihitung sendiri ya kalau mau menghitung. 2F 2 dikali fungsi dari setengah sama dengan 7,5. Ditambah, oh maaf ini tadi kita ada yang ketinggalan ya, 1. Kita lihat kalau di sini ada 1. Oke, tadi ketinggalan, berarti ini kita tambahkan. Ini tadi setengah, berarti ditambah dengan fungsi dari 1. 7,5. Dan ini berarti ini 2F dikali setengah, hasilnya adalah 7,5. Kemudian F fungsi dari 1 adalah 3. Ya, kalau kita hitung 0,5 dibagi 2 dikali dengan 3 ditambah 7,5 ditambah 8 ditambah 7,5 ditambah 3. Hasilnya adalah 7,25. Nah, kita lihat hasilnya ini. Oke, hasilnya ini dengan hasil yang ini beda. Yang ini kita menggunakan metode analitik, ini hasilnya didapatkan adalah hasil
nilai eksak atau nilai yang sesungguhnya. Tapi kalau kita menggunakan metode numerik, ini adalah 7,25. Oke, 7,25. Kalau misalkan ini kita coba ya, kita hitung menjadi desimal. 22/3. Tadi metode numerik adalah 7,3. Kalau kita menggunakan, maaf ini bukan metode, tadi metode analitik, kalau kita hitung hasilnya adalah 7,3. Tapi kalau metode numerik yang kita hitung hasilnya adalah 7,25. Nah, ini kan beda. Metode analitik sama metode numerik hasilnya beda, padahal fungsinya sama. Tapi pada metode numerik ini, nilai ini adalah nilai yang sesungguhnya. Pada metode numerik, nah ini nilainya adalah nilai hampiran atau nilai yang mendekati. Dari 7,3 ke 7,25 sini. Nah, ini di sini ini pasti ada yang namanya galat atau kesalahan. Nah, itu yang dinamakan dengan galat. Jadi galat adalah selisih antara nilai hampiran dengan nilai yang sesungguhnya. Oke? Oke. Next. Ada 3 macam galat. Oke, kesalahan itu ada 3. Yang pertama adalah galat bawaan, galat pembulatan, dan galat pemotongan. Sekarang kita akan bahas tentang galat bawaan. Apa itu galat bawaan? Galat bawaan adalah kesalahan dari nilai datanya. Nah, galat bawaan ini terjadi karena kekeliruan dalam menyalin data, salah membaca skala, atau kesalahan karena kurangnya pengertian mengenai hukum-hukum fisik dari data yang diukur. Misalkan kita galat karena kita kesalahan menyalin data. Misalkan yang ada di buku adalah hasilnya adalah 2. Nah, tapi kita tulis di papan tulis misalkan 1. Nah, itu yang dinamakan galat bawaan. Kita salah menyalin data. Yang kedua, misalkan adalah karena membaca skala. Misalkan skala yang seharusnya itu adalah sentimeter, tapi malah kita baca meter. Tuh. Jadi itu adalah galat bawaannya. Selanjutnya ada yang namanya galat pembulatan. Apa itu galat pembulatan? Galat pembulatan adalah kesalahan yang terjadi karena adanya pembulatan. Oke. Galat pembulatan terjadi karena tidak diperhitungkannya beberapa angka terakhir dari suatu bilangan. Misalkan ada kan pi, itu nilainya adalah 3,141596 dan seterusnya. Nah, ini namanya galat pembulatan. Sebenarnya ini ada angka-angkanya lagi. Tapi karena ini mungkin nilainya yang sangat banyak sekali dan tak terhingga, dan cuma dituliskan yang ini saja 3,141596. Jadi, maka pasti ada yang namanya galat. Karena apa? Karena tidak diperhitungkannya beberapa angka terakhir dari suatu bilangan. Misalkan lagi 22/3. Nah, kalau kita hitung 22 dibagi 3 hasilnya adalah 7,33333333 dan seterusnya. Tapi biasanya kita kalau bulatkan cuma 7,3. Nah, kalau kita bulatkan jadi 7,3 ini akan terjadi. Nah, ini akan terjadi galat. Kenapa akan terjadi galat? Karena harusnya ada panjang sekali nih, 7,333. Tapi karena cuma kita tuliskan 2 angka, jadi pasti ada galat. Selanjutnya ada namanya galat pemotongan.
Galat pemotongan terjadi karena tidak dilakukannya hitungan sesuai dengan prosedur matematika yang benar. Misalkan, ada suatu perhitungan matematika tak terhingga, tapi kita hitungnya berhingga. Kenapa? Karena keterbatasan banyak sekali waktu. Karena itu tak terhingga, jadi cuma kita hitungannya berhingga. Misalkan contoh. Misalkan ada deret tak hingga pangkat X itu adalah 1 plus X plus X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial. Ini 2 faktorial, 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah dan seterusnya. Oke. Nilai E ini akan kita peroleh hasilnya kalau kita hitung semuanya kan. Nah, hasilnya X ini kalau kita peroleh kalau kita hitung semuanya. Tapi dalam praktek akan sangat sulit sekali kita untuk menghitung semuanya ini. 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial. Ini pasti kita akan sulit menghitungnya sampai tak terhingga. Ya kan? Pasti akan sulit kan kita menghitungnya. Kalau cuma kita hitung suku pertamanya saja, misalkan cuma kita hitung sampai sini saja, maka nanti hasilnya kan pasti tidak sesuai dengan nilai eksaknya. Ya kan? Kalau kita hitung cuma sampai sini saja misalkan, nggak sampai tak terhingga, nggak sampai sana kita hitung, pasti nanti itu hasilnya tidak sesuai dengan nilai yang sesungguhnya. Ya kan? Pasti hasilnya tidak sesuai dengan nilai aslinya karena kita hitungnya cuma bagian awal saja. Nah, kesalahan ini tadi yang cuma kita hitung yang di awal-awal saja tadi, itu yang namanya dia adalah nilai galat. Galat apa? Galat pemotongan. Oke, paham kan? Jadi pemotongan cuma kita hitung yang di awal-awal saja. Gak mungkin kita hitung sampai tak terhingga. Sampai kapan gak tak terhingga. Ini namanya adalah galat pemotongan. Next, ada 2 cara kita mengukur akurasi. Yang pertama adalah galat mutlak. Yang kedua adalah galat relatif. Galat mutlak. Galat atau kesalahan merupakan selisih dari nilai eksak dan nilai perkiraan. Seperti yang saya jelaskan lagi, misalkan di sini ada nilai eksak, di sini adalah perkiraan, maka antara ini dan ini pasti ada yang namanya galat atau kesalahan. Nah, kita menggunakan rumus ini untuk mencari galatnya, di mana X ini adalah nilai eksak. Apa eksak itu? Nilai yang sesungguhnya. Dan X star ini adalah nilai perkiraan. Kemudian yang kedua adalah galat relatif. Galat relatif itu apa? Besarnya tingkat kesalahan dapat dinyatakan dalam bentuk kesalahan relatif. Oke, besarnya tingkat kesalahannya ini sebesar apa sih sebenarnya itu? Nah, itu bisa dihitung menggunakan
kesalahan relatif, yaitu dengan cara membandingkan kesalahan yang terjadi tadi dengan nilai eksaknya. Nah, kalau kita lihat rumusnya, ini galat relatif. Untuk mengetahui seberapa besar sih kesalahannya itu, jadi adalah EM tadi adalah galat mutlak tadi dibagi dengan nilai eksak dikali dengan 100. Jadi nanti kita bisa tahu berapa persen sih kesalahannya, seberapa besar sih kesalahannya. Kalau misalkan angkanya lebih besar, misalkan 10%, itu kan pasti besar daripada 1%. Ya kan? Oke. Nah, ada yang namanya juga galat relatif hampiran. Nilai eksak hanya dapat diketahui apabila suatu fungsi dapat diselesaikan secara analitis. Oke kan? Kita tahu nilai eksak, nilai sesungguhnya, nilai yang sebenarnya itu bisa tahu kalau kita menggunakan ngitungnya secara analitik. Tapi kalau kita menggunakan metode numerik, nah nilai tadi itu merupakan perkiraan, jadi tidak diketahui besarnya berapa. Kesalahan dinyatakan berdasarkan nilai perkiraan terbaik dari nilai eksak, sehingga galat relatif hampirannya rumusnya adalah galat mutlak dibagi dengan X star. X star ini adalah nilai hampiran dikali dengan 100. Ini adalah rumus untuk mencari seberapa persen sih hampiran dari nilai tadi. Seberapa sih perkiraan sampainya, seberapa besar sih? Nah, itu. Contohnya, hasil pengukuran sebuah tiang bendera adalah 999 cm. Nah, hasil pengukuran paku adalah 9 cm. Nah, nilai pengukuran yang sebenarnya berturut-turut adalah 1000 cm tiang bendera dan 10 cm adalah paku. Suruh hitung galat mutlak, galat relatif hampiran. Manakah yang memberikan hasil pengukuran yang lebih baik? Ya, sekarang akan kita hitung. Oke, kita tulis lagi. Tadi kita ketahui pada pengukuran bendera itu adalah 999 cm. Pengukuran paku itu adalah 9 cm. Yang sesungguhnya bendera adalah 1000 cm dan paku adalah 10 cm. Nah, sekarang kita akan menghitung bendera dulu. Kalau kita menghitung menggunakan galat mutlak, gimana rumusnya? Di X, nilai yang sesungguhnya dikurangi dengan X star, nilai perkiraannya. Berarti X sesungguhnya adalah bendera adalah 1000 dikurangi dengan 999. Hasilnya adalah 1. Kemudian galat relatifnya kalau kita hitung rumusnya tadi apa? Galat mutlak dibagi dengan nilai yang sesungguhnya dikali dengan 100%. Berarti sama dengan galat mutlaknya ini tadi sudah kita hitung. Ini kita hitung hasilnya adalah 1. Berarti ini kita tulis 1 per nilai yang sesungguhnya adalah 1000 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 0,01%. Kemudian kita ngitung nilai relatif hampirannya. Galat relatif hampiran itu adalah galat mutlak dibagi dengan nilai hampirannya dikali dengan 100%. Galat mutlaknya nilainya adalah 1. Oke, udah kita hitung hasilnya adalah 1 per nilai perkiraannya bendera adalah 999 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah
0,1001%. Ini sudah kita dapatkan nilainya bendera. Sekarang kita hitung paku. Galat mutlaknya adalah, rumusnya apa lagi? Galat nilai sesungguhnya dikurangi dengan nilai perkiraan. Nilai sesungguhnya paku berapa? Nilai sesungguhnya paku adalah 10, dikurangi nilai perkiraannya paku adalah 9. Jadi selisihnya adalah 1. Galat relatifnya, tadi galat mutlak dibagi nilai paku yang sesungguhnya dikali dengan 100%. Berapa galat mutlaknya? 1 dibagi nilai yang sesungguhnya dari paku adalah 10 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 10%. Kemudian galat relatif hampirannya adalah galat mutlak dibagi dengan nilai perkiraannya dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 1 dibagi nilai perkiraan dari paku adalah 9 dikali 100%. Hasilnya adalah 11,11%. Oke, kita dapat ini adalah hasilnya. Oke, kita lihat dari bendera dan paku, berarti ini galatnya, selisihnya itu adalah sama-sama 1. Tapi kalau kita lihat persennya, seberapa besar kesalahannya perhitungan dari bendera ini, kesalahan perhitungannya adalah 0,01%. Paku kesalahannya adalah 10%. Nah, dari bendera dan paku kita lihat mana yang lebih besar kesalahannya, yaitu dari yang paling besar angkanya, yaitu 10%. Nah, kalau pertanyaan manakah hasil pengukuran yang lebih baik? Hasil pengukuran yang lebih baik adalah yang bendera. Kenapa? Karena dia kesalahannya lebih kecil daripada kesalahannya paku. Kesalahannya paku 10% besar daripada kesalahannya bendera. Begitu juga dengan nilai perkiraan hampirannya. Besarnya perkiraan hampiran hitungan antara paku dan bendera lebih besar salah perhitungan perkiraan dari paku. Bendera lebih kecil. Dalam metode numerik sering dilakukan pendekatan secara iteratif. Pada pendekatan ini, perkiraan baru dibuat berdasarkan perkiraan yang sebelumnya. Jadi, pendekatan iteratif itu perkiraan sekarang dibuat berdasarkan perkiraan sebelumnya. Misalkan gini, kalau kita punya ini nilai eksak, pasti kan kita akan menghitung nilai perkiraan. Nah, kalau ternyata nilai perkiraan ini belum mendekati, kita pasti akan menghitung lagi perkiraan lagi yang mendekati lagi. Kita buat lagi perkiraan yang mendekati lagi. Kita buat lagi perkiraan yang mendekati lagi. Nah, sampai perkiraan terakhir yang kita hitung itu adalah perkiraan yang paling mendekati dengan nilai eksaknya. Nah, ini yang dinamakan dengan pendekatan iteratif. Perkiraan baru ini pasti dibuat berdasarkan perkiraan sebelumnya. Perkiraan ini dibuat berdasarkan perkiraan ini. Perkiraan ini dibuat berdasarkan perkiraan ini karena ini kurang dekat. Nah, ini dibuat berdasarkan perkiraan yang sebelumnya. Perkiraannya karena kurang dekat dibuat lagi. Gitu ya. Nah, dalam hal ini galat adalah perbedaan antara perkiraan sebelumnya dan perkiraan baru. Sedangkan galat relatif diberikan oleh bentuk berikut. Jadi, pasti antara ini perkiraan yang sudah kita buat, ini ke sini, ini pasti ada galat. Nah, pasti kan ada galat. Antara perkiraan sebelumnya sama perkiraan baru yang sudah kita hitung, pasti ada yang namanya galat. Oke. Nah, ini adalah rumus galat relatifnya. Seberapa besar sih galat
galaknya antara perkiraan yang tadi sama perkiraan sebelumnya. Itu kan, seberapa besar sih galatnya antara perkiraan yang ini tadi dengan perkiraan yang sebelumnya? Gitu. Rumusnya adalah galat relatif RA adalah nilai perkiraan ini. Bentar, ini saya ganti warna biar ini adalah pendekatan yang baru dan X star ini adalah pendekatan yang lama sebelumnya. Jadi kalau saya ulangi lagi, misalkan ini ada nilai eksak, kita mau mencari nilai perkiraan, pasti kita harus melakukan pendekatan pertama. Kemudian pendekatan ini kurang dekat, ternyata kita lakukan pendekatan lagi. Pendekatan lagi kurang dekat, kita lakukan pendekatan lagi. X star n plus 1 ini adalah pendekatan yang baru, yang paling baru. Kemudian X star ini adalah pendekatan yang sebelumnya. Itu ya, dibagi dengan pendekatan yang baru dikali dengan 100%. Contoh, diketahui sebuah prosedur iterasi sebagai berikut. XR plus 1 sama dengan XR pangkat 3 ditambah 3 dibagi dengan 6, dengan R-nya adalah 0, 1, 2, 3. Nah, iterasi ini akan dihentikan jika galat relatif hampilannya ini adalah kurang dari galat S. Nah, galat S ini sudah ditetapkan dalam soal, galat S adalah toleransi galat yang diinginkan. Misalkan X0-nya adalah 0,5, galat S-nya adalah 0,01. Nah, ini akan kita hitung. Nah, apabila hasilnya ini sudah kurang dari galat S, maka prosesnya sudah selesai. Gitu. Oke, sekarang akan kita hitung. Nah, ini kita langsung ada di sini. XR plus 1 sama dengan XR pangkat 3 ditambah 3 dibagi 6. Dengan R-nya adalah 0,1,2. Dia kita hitung ini akan berhenti jika galat relatif hampirannya kurang dari galat S. X0-nya adalah 0,5, galat S-nya adalah 0,1. Nah, ini akan kita hitung. Dan kita hitung terus-terus dari mulai R-nya 0, R-nya 1, R-nya 2. Nah, dan seterusnya sampai berhenti apa? Sampai dia yang kita hitung itu harus kurang dari galat S-nya atau kurang dari 0,001. Dan sini R, kemudian ini tadi rumusnya XR plus 1 sama dengan min X pangkat 3 ditambah 3 dibagi 6. Terus rumusnya galat relatif tadi apa rumusnya? Galat relatif A adalah X R plus 1 dikurangi XR dibagi dengan XR plus 1. Oke, sekarang kalau kita hitung menjadi XR plus 1, R-nya adalah 0, plus 1 sama dengan ini XR negatif, XR-nya adalah X0 pangkat 3 ditambah 3 dibagi dengan 6. Nah, kita tadi tahu X0 adalah 0,5, berarti negatif 0,5 pangkat 3 ditambah 3 dibagi 6. Hasilnya adalah 0,4791667. Sekarang kita hitung galat relatif hampirannya. Sama dengan, nah kita tahu XR plus 1 yang sudah kita dapatkan ini, R plus 1 adalah 0,4791667. Oke, kita tuliskan
Berarti di sini adalah 0,47916667 dikurangi XR. XR-nya adalah berapa? XR, karena XR ini adalah X-nya, R-nya adalah 0, maka X-nya adalah 0,5. Berarti dikurangi 0,5 dibagi dengan XR plus 1 sama dengan yang atas, berarti 0,47916667. Hasilnya adalah 0,043478. Nah, sekarang kita lihat 0,043478 ini apakah kurang dari relatif S-nya, galat S-nya? Tidak, ini masih lebih dari ini. Jadi kita hitung lagi karena dia belum kurang dari galat S. Sekarang kita hitung yang R-nya R1. Berarti X1 plus 1 sama dengan, berarti X1 pangkat 3 ditambah 3 dibagi dengan 6. Nah, X1 nya sudah kita dapatkan tadi. Berapa X1 nya? Adalah 0,479. Berarti ini adalah 0,4791667 pangkat 3 ditambah 3 dibagi dengan 6. Berarti hasilnya X2 adalah 0,481664. Nah, sekarang kita hitung galat relatif hampirannya adalah XR plus 1, berarti X2 nya adalah 0,481664 dikurangi dengan XR, berarti X1 dikurangi dengan XR. XR nya kan ini 1, R nya kan 1, berarti X1. X1 nya berapa? Adalah ini. Oke, ini tadi kan X1. Berarti kita tulis di sini adalah 0,47916667 dibagi dengan XR plus 1, berarti 0,481664. Hasilnya adalah 0,005184. Kita lihat apakah ini sudah kurang dari XS-nya? Belum. Ini masih 0,05. Ini masih lebih dari galat S. Nah, maka kita hitung lagi. Sekarang R-nya kita hitung R2. Berarti XR plus 1 sama dengan negatif XR-nya adalah 2 pangkat 3 ditambah 3 dibagi dengan 6. Oke, X2-nya berapa ini? X2-nya kita dapatkan adalah ini. Berarti kita tuliskan sama dengan min 0,481664 pangkat 3 ditambah 3 dibagi dengan 6. Berarti ini ya kita dapatkan X3. Berapa hasilnya? X3 adalah 0,481376. Kita hitung galat relatif hampirannya. XR plus 1, R plus 1 berarti ini 21, berarti X3. Kita tuliskan di sini 0,481376 dikurangi XR. X2 ya kan, XR-nya berarti X2 berarti sama dengan yang ini 0,481664 dibagi dengan 0,481376. Hasilnya adalah berapa? 0,000598. Nah, kita lihat apakah ini sudah kurang dari galat S? Belum. Ini masih besar, masih belum kurang dari galat S-nya. Maka kita hitung lagi. Sekarang kita hitung yang R3. Oke, kita hitung yang R3. XR plus 1 berarti X3 plus 1, berarti sama dengan negatif XR. X3 pangkat 3 ditambah 3 dibagi dengan 6. X3 nya berapa? Ini. Oke, berarti negatif 0,00
481,376 pangkat 3 ditambah 3 dibagi dengan 6. Berarti X4 hasilnya adalah 0,481409. Oke, sekarang kita hitung galat relatif hampirannya. Rumusnya adalah XR plus 1. R plus 1 kita dapatkan, berarti X4 nya adalah 0,481409 dikurangi dengan XR X3 berarti 0,481376 dibagi dengan 0,481409. Hasilnya adalah berapa? 0,00069. Nah, sudah kita dapatkan. Ini hasilnya adalah 0,0069. Apakah ini sudah kurang dari galat S-nya? Iya, benar. Ini sudah kurang dari galat S-nya. Kalau kita tuliskan berarti 0,00069 sudah kurang dari 0,001. Nah, karena ini sudah kurang dari 0,001, makanya iterasinya dihentikan. Oke. Next. Udah ya, paham ya? Itu tadi yang dinamakan dengan pendekatan iteratif. Next akan belajar tentang metode Gauss pada persamaan linear satu variabel.